Saya Fritz Alorboy. Saya, Semi Branda. Meminta dengan hormat. Iya, kau hormat sudah. Hormat, hormat, gerak. Gerak, gerak. Dan kalian itu mabuk. Kenapa? Ketika orang mendukung Joko Widodo, Gibran, Prabowo, dibilang manusia penjilat, manusia tidak idealisme. Ini kan pemikiran-pemikiran yang bermasalah. Kita ini bukan demo-demo bayaran. Kita di sini untuk kesejahteraan rakyat. Bukan demo yang habis demo dibayar 100.000, 50.000. Masa idealisme kita dibayar dengan 50.000? Ini harus kita perjuangkan, Bapak Mara. Tidak boleh kita biarkan pemilu curang di depan mata kita. Apakah kita jadi penonton? Pakai otak yang nggak ketemu gitu ya. Jadi tolong belajar lagi lah ya gitu lah. Apalagi dia memprovokasi ya, dia menghasut UGM untuk mencopot beberapa pejuang-pejuang kejujuran ini. Ya teman-teman semua, ada angin segar ya untuk kelanjutan kasus ijazah, polemik ijazah ini. Apakah akan diteruskan oleh Bareskrim dan akan ada gelar perkara? Nah, hal inilah yang ditunggu oleh Bung Roy Suryo CS ya, dimana kemarin tuh TPUA juga sudah ke sana untuk melanjutkan dan mengatakan bahwasanya gelar perkara khusus ini akan bisa dilakukan dan mudah-mudahan akan benar-benar dilakukan. Nah, tentu hal itu akan membuat Bung Roy Suryo dan juga Bung Rismon Sianipar menunjukkan ya kan apa yang telah mereka uji selama ini. Bahkan kemarin itu di channel Sentana, Bung Roy Suryo sudah menjelaskan bahwasanya keidentikan antara ijazah dari Pak Jokowi dan juga 3 temennya itu justru tidak identik. Nah makanya ini menjadi pertanyaan besar nih untuk Bareskrim. Sebenarnya ijazah siapa sih yang diuji kemarin sehingga mengatakan bahwasanya ijazah dari Pak Jokowi itu identik dengan 3 temannya. Tapi teman-teman semua, sebelum kita ke sana, kita membahas dulu yang lucu-lucu ya. Fritz Alorboy. Kalian tahu waktu Pilpres kemarin Fritz mendukung Pak Anies Baswedan. Dan tidak sedikit Fritz membuatkan video mengenai meminta berdebat kepada Wapres. Dan juga membicarakan soal Fufafa. Dan juga membicarakan soal demo dan lain sebagainya. Tapi entah kenapa sekarang justru Fritz membela sekali Pak Joko Widodo. Pada akhirnya Fritz membuat video yang mengatakan bahwasanya kenapa sih kalau yang membela Pak Jokowi selalu dikatakan buzzer bayaran dan lain sebagainya. Lalu kalau misalnya membela Pak Anies orang yang idealis. Padahal dia sendiri sudah mencontohkan. Dan kita semua bisa melihat di situ ada inkonsisten gitu loh. Yang kemarin sangat kritis sekali kenapa sekarang malah justru membela. Padahal belum berubah tuh yang di sono. Nah jadi kali ini kita akan melihat ya bagaimana Bung Roy Suryo sekak Fritz Alorboy. Kita lihat dulu video yang ini. Nah Roy Suryo sendiri, masa orang ilmu komunikasi, orang kesehatan, kok dibilang ilmu orang pakar telematika, dari mana dasar ketentuannya? Maka itu saya mengatakan bahwa kepakaran Roy Suryo ini adalah barisan tipu-tipu ya, tidak bisa dibenarkan. Dan yang mengklaim, yang mendeklarasikan bahwa Roy Suryo adalah pakar itu siapa? Ya, siapa? Dari lembaga mana? Dari universitas mana? Jangan-jangan dia sendiri yang mengklaim bahwa dia ini pakar. Jadi saya sendiri tidak percaya Roy Suryo itu pakar. Kenapa? Ijazah kesehatan, ijazah ilmu komunikasi membuktikan bahwa dia bukan pakar, tapi hanya mengklaim diri sendiri sebagai seorang pakar. Jadi kepakaran itu perlu dipertanyakan. Makanya ketika ia menyentil ijazah Jokowi, apa yang dia kaji itu tidak masuk dalam logika, tidak masuk dalam kebenaran, tidak masuk dalam fakta hukum. Fritz Alorboy. Terima kasih ya. Ya, apa? Anggapannya terkait videonya Fritz Alorboy yang kritik Bang Roy. Kita tertawakan saja ya gitu. Jadi dia kan coba juga, sebenarnya saya udah pernah, dia coba cari-cari S1 saya, kemudian cari S2 saya ya gitu, nggak ketemu ya. Kalau orang nyarinya nggak pinter, nggak pakai otak yang nggak ketemu gitu ya. Jadi tolong belajar lagi lah ya gitu lah. Apalagi dia memprovokasi ya, dia menghasut UGM untuk mencopot beberapa pejuang-pejuang kejujuran ini. Ya, menurut saya itu hasutan. Ya, gitu. Dan tidak ada hak Universitas Gadjah Mada untuk mencopot kecuali kita melakukan plagiarisme, kita melakukan kejahatan akademik. Yang kami lakukan adalah justru membantu masyarakat menemukan kejujuran. Jadi saya kira belajar lagi deh ya, gitu, buat kamu. Tuh Bang Alor suruh belajar lagi tuh sama Bung Roy Suryo biar lebih cerdas dikit gitu loh. Tapi kita perlu juga ya lihat video yang ini. Saya itu heran. Dan kalian itu mabuk. Kenapa? Ketika orang mendukung Joko Widodo, Gibran, Prabowo, dibilang manusia penjilat, manusia tidak idealisme. Katanya mendukung Anies Baswedan adalah idealisme.
Orang yang berpikir waras. Ini kan pemikiran-pemikiran yang bermasalah. Justru mereka ini yang nggak waras. Siapa bilang mendukung Pak Anies Baswedan itu idealisme? Ketika orang tidak mendukung Anies Baswedan dibilang manusia bayaran, manusia tidak idealisme, manusia penjilat. Enak aja lu bilang penjilat, lu lagi mabuk ya. Kenapa? Belum tentu mendukung Anies Baswedan itu orang idealisme juga, ya. Orang-orang yang sementara menghajar ijazah Joko Widodo ini adalah orang-orang barisan sakit hati, para pembenci Joko Widodo yang dimana ormasnya dibubarkan. Ada yang tidak dapat jabatan waktu Joko Widodo jadi presiden. Aduh, kocak sekali ya. Kok nariknya sampai ke sana gitu loh. Ormasnya dibubarkan, ada yang mendapatkan jabatan ketika Pak Jokowi menjadi presiden. Ini kocak banget. Kecuali kalau memang nggak ada fakta di sana gitu loh. Fakta jelas, data ada ya kan, kronologi perjalanan dan lain sebagainya menuju UGM, kenapa ada kejanggalan ini itu dan lain sebagainya jelas ada gitu loh. Nah, kenapa masih diributkan kan gitu? Terus Anda bilang, kenapa sih yang mendukung Pak Joko Widodo selalu dikatakan penjilat lah, dikatakan bayaran lah, yang jelek-jelek lah intinya. Sementara yang mendukung Pak Anies emang pasti idealis, kan gitu pertanyaannya. Nah sekarang gini, belum tentu pendukung Pak Anies itu idealis, tapi sudah pasti yang mendukung Pak Joko Widodo itu aneh gitu loh. Anda sendiri waktu itu sangat kritis sekali dengan Gibran yang maju menjadi wapres. Tapi kenapa kok sekarang malah nggak bersuara lagi? Kan kocak namanya ini. Nah, seperti video yang ini ya, Anda bertemu dengan Bung Roy Suryo membahas soal Fufafa. Kita lihat. Hari ini saya bersama dengan mantan menteri dan Pak Roy Suryo. Ini fans saya. Pak, gimana menurut Bapak tentang akun Fufafa? Ya, Fufafa sudah dipastikan 99,9% itu asli milik calon wakil presiden terpilih. Jadi sekarang terserah masyarakat. Akankah kita mau punya wakil presiden ke depan yang seperti itu? Ya, terserah hukum tata negara. Tapi yang jelas kalau dari sisi teknologi saintifik itu adalah clear, akun Fufafa adalah milik dia. Dan saya siap bertanggung jawabkan itu. Kalau kita melihat dari video ini, secara tidak langsung Fritz itu percaya dengan apa yang diucapkan oleh Bung Roy Suryo karena tidak ada bantahan sama sekali di sana kan. Lah sekarang gimana? Dan juga ada salah satu video Fritz yang mengatakan untuk Bung Roy Suryo ikut demo sajalah, mendaftar jadi presiden demo atau apa gitu. Tapi padahal beliau sendiri sering sekali ikut demo ketika itu. Ya kan, bahkan menjadi orator juga gitu. Jadi aneh di sini, kebalik-balik gitu loh, nggak konsisten dengan ucapannya. Oke teman-teman semua, sepertinya sudah terlalu panjang ya membahas ini. Nah kita sekarang bahas soal ijazah. Bagaimana Barreskrim nantinya sepertinya akan menggelar perkara khusus nih. Nah hal ini pun yang ditunggu-tunggu oleh Bung Roy Suryo CS. Karena mereka juga sudah mempersiapkan segalanya ya untuk adanya gelar perkara khusus. Dan tentunya ini angin segar untuk kita semua. Oke teman-teman semua, kita lanjut ke videonya. Dengan begitu kita sangat berharap betul kalau peraturan yang dijadikan landasannya, peraturan memberi peluang adanya gelar perkara khusus. Dengan begitu kita harapkan bahwa dugaan ijazah palsu Joko Widodo itu dapat digelar secara transparan, terbuka, sehingga masyarakat, rakyat, bangsa Indonesia bisa tahu pada hasilnya tentang dugaan tadi, asli atau palsu. Dengan begitu kita bisa menuntaskan persoalan ini, dan kalaupun nanti ditindaklanjuti ke peradilan, ke pengadilan, maka tindak lanjut itu berdasar pada putusan yang transparan, yang akuntabel, yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Jadi bukan secara sepihak. Itulah ruang yang kita sebut dengan gelar perkara khusus. Harapannya dengan ada pemberitahuan awal ini, mungkin nanti ada pemberitahuan berikutnya sampai kepada kesimpulan bahwa harapan tuntutan kita agar adanya gelar perkara khusus itu bisa dilaksanakan. Dan dengan demikian nantinya bisa ditindaklanjuti ke proses berikutnya. Berarti penghentian penyelidikan itu harus dianulir. Dan gejala penganuliran itu melalui proses pemberitahuan seperti ini. Kalau identik itu palsu dengan palsu, Lah iya. asli dengan asli. Tapi punya Pak Jokowi identik dengan yang tiga lain nih. Tiga lainnya. Yang dianggap asli oleh Betul. Barreskrim. Sedangkan yang Fronojiwo, almarhum Hari Mulyono, dan Sri Murti Murti Ningsih ini identik. Sekarang makanya kita fair-fair aja lah ya. Saya, Bang Respon, kemudian juga kita semua, atau ada satu lagi nih,
Ya. sahabat baru kita yang pakai ID topi merah katanya. Topi merah. Topi merah. Ya. Nah, itu juga sudah memeriksa ini, ya. Sekarang kita mau deh. Oke, semua ijazahnya dikeluarin. Bahkan kata Pak Arianto Sutadi, penasihat ahli Kapolri, Penasihat Kapolri. saya pengennya 100-100-nya atau semuanya diperiksa. Bagus. Waduh. Bagus. Jadi kalau itu diperiksa dan kita pada saat gelar secara khusus itu diulang, kita lihat ijazah-ijazah itu. Dan Oke. kemudian itu akan diperbandingkan, ketahuan. Nah, gitu. singkat nih Bang Rismon. Seandainya itu digelar semua, dikasih 100 file scan yang milik Apapun. 100 orang mahasiswa kehutanan itu ijazahnya, berapa lama Bang Rismon bisa memproduksi analisa persentase yang tadi kita lihat? Saya perlu kasih abang kan berapa lama running, waktu? ya. Hah? Ini kan langsung running. Jadi Iya, bukan cepet. saya diketik gitu kan. Ya, Iya. begitu sudah ada hasil scan ya langsung bisa diperiksa gitu. Berarti Michael. berarti instan. Prosesnya. Iya, ini hasil running program kan. Oke. Iya, nggak lama kok ini. Apalagi nggak pakai laptop ya, Iya. apalagi dia pakai desktop yang Ya, prosesornya kecepatannya lebih tinggi. lebih Ya, cepat. ya. Karena kan kemarin Bareskrim butuh waktu berhari-hari kan. Ya. Ya kita hormati Bareskrim. Makanya kita challenge ya gitu untuk teman-temannya Pak Jokowi, kalau ingin membantu kasus ini dengan clear, jangan hanya tunjukkan ijazahnya. Kumpulkan semua itu ijazah-ijazah itu Oke, 100 ke itu Bareskrim, ke Bareskrim, kemudian di Bareskrim di-scan satu-satu. Ya. Setelah itu coba diperbandingkan. Di tengah ramainya kembali isu soal ijazah Presiden Joko Widodo, Jokowi, Profesor Saratri Wilono mendadak mencuri perhatian publik. Guru Besar Universitas Negeri Semarang, UNES, ini mengunggah foto ijazah sarjananya dari Universitas Gadjah Mada, UGM, ke akun Instagram pribadinya, Saratri_Wilono. Lewat unggahannya, Saratri menyatakan hanya ingin menunjukkan seperti apa bentuk ijazah UGM di era 1980-an, tepatnya saat dirinya lulus tahun 1986. Ia tidak bermaksud untuk mempertanyakan keabsahan ijazah orang lain. Menariknya, Saratri mengakui ada sejumlah perbedaan mencolok saat membandingkan ijazahnya dengan salinan ijazah Jokowi yang beredar di media sosial. Meski sama-sama berasal dari UGM dan hanya terpaut 1 tahun, Jokowi lulus 1985, beberapa hal tampak berbeda, jenis font. Ijazah Saratri memakai huruf bergaya klasik, sedangkan font pada ijazah Jokowi menyerupai Times New Roman. Tanda tangan rektor, nama rektor yang tercantum di masing-masing ijazah juga berbeda. Materai, ijazah Saratri tidak menggunakan materai, sedangkan di ijazah Jokowi terdapat materai tempel. Foto, Saratri menyebut bahwa pada masanya, penggunaan kacamata dalam foto ijazah tidak diperbolehkan. Sementara, di foto ijazah Jokowi, tampak Jokowi mengenakan kacamata. Meskipun mengungkapkan perbedaan ini, Saratri menegaskan bahwa dirinya tidak dalam kapasitas untuk menilai keaslian ijazah pihak lain. Mohon maaf nih ya, bukannya maksud gue buat belain. Ini makan fotonya waktu muda, namanya udah tua mah beda pasti fotonya juga, ukuran mukanya juga beda. Kayak gua nih waktu gua masih umur belasan tuh, mirip banget gua sama Adipati Dolken. Sekarang rada burik. Dulu mah nih gua waktu umur gua masih 15 tahun nih, udah kayak Adipati Dolken pisan, gua sampai dimirip-miripin bae sih sama dia. Sampai orang gua pada anuan gitu, Adipati Dolken. Makanya gue bingung pada ngepost foto begini mulu, gue bingung. Gue marah maksudnya belain gue mah. Cuman yang namanya muka mah beda nanti ya. Gue aja waktu mudanya masih umur belasan tahun tuh, mirip banget gue sama Adipati Dolken. Lu mau percaya sih? Coba lu tanya mak gue mak gue kalau ngomong, "Set, lu ganteng aja sih kayak Adipati Dolken." Bener banget lo.